Shalom Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, Kejadian 31 ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah sekarang engkau membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Aut unang dinongani debatani damang ahu. Debatani si Abraham jalan nahina biaran ni si Ishak. Ra tung palahoonmu botiau. Ale ditatap debatado pardango laki dohot halu jauh ni tangaku. Gabe dipicak kamu naburngin natwari. Demikian firman Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, ada pepatah mengatakan dalam bahasa Indonesia bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Mungkin bisa benar, bisa juga kurang tepat. Yang lebih tepat adalah pengalaman yang direnungkan. Pengalaman dan kita pandang dan kita renungkan, itu akan menjadi mengubah karakter kehidupan kita. Hanya karena kalau pengalaman saja, kalau pengalaman yang baik-baik cenderung membuat orang hanya menjadi sombong. Atau kalau pengalaman buruk dan seolah-olah meratapi nasib. Atau artinya pengalaman harus direnungkan, harus dilihat. Dan sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kalau kita memberi waktu bagi kita merenungkan pengalaman-pengalaman kehidupan kita, kita akan temukan hal yang ajaib. Ternyata di setiap kejadian peristiwa dalam hidup ini, Tuhan yang mengasihi kita tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu menyertai kita. Baik dalam keadaan sedih, gembira, duka, suka, untung, rugi, sakit, sehat, mendapatkan kehilangan. Ternyata kalau kita mau merenungkan semua itu, lihatlah, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan perenungan itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang lebih menghormati Tuhan. Dan ini yang sangat penting dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Pengalaman hidup adalah momen di mana kita mengalami kehadiran dan juga pertolongan Tuhan. Seperti yang terjadi, itu yang dialami oleh Yakub. Dia mau pergi dari rumah Laban. Dia telah bekerja keras di rumah Laban. Hanya untuk mendapatkan Rahel, dia harus kerja 7 tahun. Ternyata yang diberi Lea. Lalu dikerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Dan untuk mendapatkan harta, dia juga harus kerja lagi 7 tahun lagi, 21 tahun. Sebelumnya dia lari dari rumah orang tuanya, dari Ishak. Karena Esau mau membunuh dia. Dia membeli hak kesulungan Esau dan mengelabui Ishak ayahnya yang buta. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat pengalaman hidup itu. Dan tiba saat kesadaran seorang Yakub ketika dia mau keluar dari rumah Laban dan dia mau menjalani kehidupannya dan dia harus akan berdamai dengan Esau. Dan dia mengalami transformasi hidup. Dan ini adalah awal di mana transformasi Yakub menjadi Israel. Sebelum dia akan berhadapan dengan malaikat Tuhan dan diubah namanya menjadi Israel. Awalnya adalah dia sadari ternyata Allah selalu menyertai dia. Dan dia berani untuk keluar dari rumah Laban. Inilah yang saya katakan di awal tadi, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Berilah waktu bagimu untuk merenungkan setiap momen kehidupan itu. Dan lihatlah, Tuhan selalu di sana menyertai kita. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwa kita punya Allah yang setia, baik, dan juga memelihara kehidupan kita. Dan melewati banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat kita merasa kecewa, ternyata Tuhan gak pernah mengecewakan. Tetapi jangan-jangan kita berkali-kali mengecewakan Tuhan. Saat kita sedih, Tuhan bahkan merangkul kita. Dan Dia tidak meninggalkan kita. Oleh karena itu Bapak yang kasih Tuhan, awal dari perubahan Yakub
adalah ketika dia sadar Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, yaitu Abraham, dan oleh ayahnya Ishak. Kesadaran seperti ini perlu bagi setiap orang percaya. Saudara dan saya, kita punya Allah yang setia dan tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu, kita memang beri waktu, kita perlu memberi waktu di zaman ini. Di zaman kita mulai sibuk dengan bahkan di waktu hening kita pun. Hampir jangan-jangan kita gak punya waktu hening. Karena kita sibuk dengan menonton. Oleh karena itu, firman Tuhan mau mengajarkan kita pada hari ini. Beri waktu untuk melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Renungkanlah dan mulailah mau mengubah kehidupan. Memulai mengambil keputusan penting dalam hidup. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yakub dari seorang yang pernah mengelabui ayahnya menjadi pilihan Tuhan sesungguhnya. Seberapa susahnya kehidupan kita, seberapa mengecewakannya bahkan kita. Kalau kita mau menyadari akan kehadiran Tuhan dan mau berubah dengan pengenalan karena Tuhan, kita akan mampu untuk melayani Tuhan dan sesama dan menjadi berkat. Tuhan belum selesai dengan hidup. Tuhan masih mau berkarya dalam kehidupan kita. Beri waktu untuk merenungkan dan memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari seorang Yakub yang menyadari akan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Melewati banyak fase hidupnya yang mungkin dia menjadi orang yang mengecewakan, bahkan mengalami banyak kekecewaan. Tetapi kesadaran bahwa kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Dan ini yang mau kami akui juga dalam hidup kami. Tuhan, kami juga melewati banyak hal. Biarlah kami melihat bahwa kehadiran Tuhan itu yang menghiburkan kami. Dan penyertaan Tuhan itu yang selalu menolong kami. Engkau adalah Allah yang setia yang selalu memberkati kami. Dan kami percaya hari ini dan ke depannya juga Tuhan tetap setia menyertai kami. Tuhan ajari kami untuk setia. Dan biarlah kami mau diubahkan akan pengenalan kami akan kesetiaan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.